Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Ahmad Farizky dengan NIM 15036230117. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kedua saya yang dimana saya membuat variabel non-test dengan tema pengelolaan sarana prasarana dalam implementasi kurikulum pendidikan guru sekolah pada studi kasus di Universitas Negeri Semarang. Yang pertama itu variabel yang saya gunakan adalah pengelolaan sarana dan prasarana, dan alasan saya memilih variabel ini karena sarana dan prasarana merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang dimana khususnya dalam implementasi kurikulum, dan tanpa keberadaan fasilitas yang memadai dan pengelolaan yang baik, maka proses pembelajaran akan berjalan tidak normal. Di era kurikulum berbasis kompetensi seperti saat ini, keberadaan ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang micro teaching yang representatif, dan juga fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan. Dan yang kedua itu variabel dan analisis, yang dimana pengelolaan sarana dan prasarana di program studi PGSD ini mencakup 3 dimensi. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pemanfaatan, yang ketiga itu perawatan. Dan pada saat di perencanaan ini, perencanaan adalah tahap awal yang dimana awal dari strategi yang menentukan arah pengadaan dan penggunaan sarpras di lingkungan akademik. Dalam konteks PGSD UNES, perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, yang dimana itu termasuk pimpinan program, dosen, unit pengelola sarana dan kampus. Dan proses ini mencakup identifikasi kebutuhan ruang kelas, laboratorium, alat peraga, dan teknologi pendidikan yang mendukung kurikulum terbaru. Misalnya saat program studi ingin meningkatkan mutu pembelajaran micro teaching, yang dimana maka perencanaan akan diarahkan pada pengadaan kamera, sound system, dan peralatan praktik yang sesuai dengan standar kompetensi pelulusan PGSD. Dan yang kedua itu pemanfaatan, yang dimana pemanfaatan ini tuh bukan hanya soal tersedia fasilitasnya aja, tapi juga bagaimana fasilitas tersebut berjalan dengan efektif. Ini juga di dalam studi kasus UNES ini, laboratorium micro teaching dan laboratorium IPA misalnya digunakan dalam kegiatan praktik mengajar dan eksperimen pembelajaran sains, yang dimana dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan jadwal akademik yang telah disusun. Namun permasalahan umum yang muncul adalah bentroknya jadwal pemakaian atau kurang informasi tentang prosedur peminjaman. Yang ketiga itu perawatan, yang dimana dimensi ketiga adalah perawatan yang mencakup kegiatan pemeliharaan kebersihan dan juga perbaikan fasilitas yang rusak. Di PGSD UNES ini, beberapa upaya dilakukan untuk menjaga keberlangsungan fungsi sarpras seperti adanya petugas kebersihan dan juga teknisi kampus. Dan yang ketiga itu definisi konseptual, yang dimana secara konseptual pengelolaan sarana dan prasarana dalam pendidikan adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan dan juga pengadaan dan penggunaan dan pemeliharaan dan juga evaluasi fasilitas pendidikan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan ini harus dilakukan secara sistematis dan terpadu agar tercapai efisiensinya. Dalam konteks PGSD ini, definisi konseptual ini merujuk pada bagaimana pihak program studi mengelola ruang belajar, laboratorium praktik IPA, atau perpustakaan, dan juga fasilitas umum seperti aula dan musola untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa. Dan yang keempat ini definisi operasional, yang dimana definisi operasional ini dirumuskan untuk mengukur efektivitas pengelolaan sarana prasarana di PGSD UNES ini menggunakan instrumen yang terstruktur. Instrumen yang digunakan berupa angket atau kuesioner non-test yang diberikan kepada mahasiswa sebagai responden utama. Setiap indikator dari 3 dimensi utama itu ada perencanaan,
pemanfaatan, perawatan yang dikembangkan menjadi sejumlah pernyataan tertutup yang dapat dinilai oleh mahasiswa menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yang dimana itu 1 itu artinya sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Ya, contoh indikatornya dari pernyataannya adalah indikator perencanaan yang dimana fasilitas ruang kelas telah dirancang sesuai kebutuhan pembelajaran. Dan pada indikator pemanfaatan yaitu saya dapat mengakses laboratorium microteaching sesuai kebutuhan akademik. Dan yang ketiga itu indikator perawatan, jika terjadi kerusakan sarana, prosedur pelaporan dan perbaikannya jelas. Nah, instrumen ini bertujuan untuk menangkap persepsi mahasiswa secara kuantitatif yang kemudian dapat dianalisis untuk mengetahui apakah pengelolaan sarana dan prasarana di BKSD UNES telah berjalan secara optimal atau perlu ditingkatkan lagi. Dan melalui pengukuran ini, pihak kampus diharapkan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kurikulum. Dan pada sebab kelima, yang dimana itu isinya kisi-kisi instrumen yang dimana itu tuh pada dimensi perencanaan dan pada indikator keterlibatan dosen. Deskripsinya itu dosen terlibat dalam merancang kebutuhan sarpras. Dan pada tahap perencanaan yang indikator kedua yaitu kesesuaian alokasi, yang dimana deskripsinya itu alokasi fasilitas disesuaikan dengan kurikulum. Dan pada dimensi ketiga yang dimana pemanfaatan, yang dimana indikatornya itu tuh akses perpustakaan, yang dimana deskripsinya itu mahasiswa memiliki akses yang mudah ke lokasi perpustakaan. Yang keempat itu pemanfaatan, yang dimana indikatornya itu laboratorium, yang dimana deskripsinya itu mahasiswa memanfaatkan fasilitas lab untuk kegiatan akademik. Dan pada dimensi kelima, pada dimensi perawatan, yang indikatornya kebersihan ruangan, dan deskripsinya itu sarana dan ruang belajar bersih dan juga nyaman untuk digunakan mahasiswa. Dan pada indikator terakhir dan pada dimensi terakhir yang dimana perawatan dan juga petugas perawatan, kampus menyediakan petugas khusus untuk perawatan dan kebersihan sarpras. Dan yang pada sebab ke-6 tentang bentuk instrumen, pada pernyataan yang pertama, fasilitas ruang kelas dirancang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Pada pernyataan kedua, dosen dilibatkan dalam proses evaluasi sarpras. Pada pernyataan ketiga, laboratorium dimanfaatkan secara optimal. Pada pernyataan keempat, perpustakaan mendukung kegiatan akademik. Pada pernyataan kelima, fasilitas umum tersedia dan juga layak dipakai. Pada pernyataan kelima, ruang kelas dan laboratorium itu selalu bersih. Pada pernyataan ketujuh, perawatan fasilitas dilakukan rutin. Pada pernyataan ke-8, prosedur pelaporan kerusakan jelas. Pada pernyataan ke-9, laboratorium dimanfaatkan secara optimal. Dan pada pernyataan ke-10, laboratorium sesuai kebutuhan kurikulum. Pada pernyataan ke-10, sarpras mendukung pemahaman kurikulum PGSD. Di sini nilai litersnya itu sama kayak dari 1 sampai 5, yang dimana itu ada sangat tidak setuju, netral, setuju, dan juga sangat setuju. Yang dimana itu nilainya itu dari 1 sampai 5. Kalau tidak setuju tadi berarti STS, kalau tidak setuju itu berarti 2, kalau netral itu 3, dan kalau setuju itu 4, dan kalau sangat setuju itu 5. Sekian pembawaan yang saya berikan tentang tugas dari kedua ini, yang dimana membuat variabel non-test. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.